Kembali kami ada di jalanan. Jalanan dengan kehidupannya yang beraneka ragam, yang tak pernah sepi, yang selalu panas dan berdebu. Saat matahari bersinar sampai digantikan bulan, saat bulan tersenyum sampai munculnya embun. Selalu begitu. Perubahan hanya bentuk fisiknya saja, sementara orang-orang yang berada di pinggir hanya mengikuti. Di jalanan banyak orang mencoba mengais rezeki. Sebagian dapat bertahan, sebagian lagi hilang tak berbekas. Adalah Pak Pendi. Usianya sudah 65 tahun. Mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai makelar penumpang angkot, di mana Pak Pendi mencari penumpang untuk angkot yang datang. Sudah lama pekerjaan ini dilakukan. Berawal ketika usaha kecil yang digeluti mengalami kemunduran serta kehabisan modal. Beberapa usaha pun dicobanya. Seiring waktu, Pak Pendi mengikuti seorang kerabatnya bekerja di jalan, dan pekerjaan sebagai makelar penumpang angkot dimulai. Bengkel pertama itu. Sekarang makelar mobil. Kerjanya cari penumpang, kemasukan ke mobil itu. Jam 8 sampai jam 8 malam. Angkotnya MN, CKL, SD. Memang cari saya kemana-mana nggak ada, sulit. Jadi langsung di situ. Mau kerja jauh ya transportnya itu habisnya banyak. Dari sana kemari kan. Di situ pulang pergi ya jalan kan. Ya gak pernah naik, yang sering ya jalannya sering, jarang naik gitu. Ya bilang cukup ya, gak cukup rasanya. Kalau cukup gak cukup. Istilahnya gak bisa ngatasi gitu loh. Gak cukup rasanya. Sering ada sih. Ya 3 hari, 4 hari kadang gak dapat uang gitu. Ya gak pulang, tidur di adik, sini batu bara, Ciliwung gitu. Pagi-pagi sekali, Pak Pendi sudah bersiap melakukan aktivitas. Hanya tas kecil yang dibawanya. Tempatnya bekerja adalah pinggir jalan agak jauh dari rumah. Di pinggir jalan inilah Pak Pendi menunggu mobil-mobil angkutan kota yang datang. Dengan sabar, Pak Pendi terus mencari penumpang di antara lalu lalang kendaraan bermotor. Setelah mobil itu penuh, biasanya para pengendara hanya memberikan sedikit receh saja. Tetapi tidak jarang sekeping uang pun tidak diterima. Demi kebutuhan hidup, Pak Pendi mencoba bertahan dengan tenaga tuanya. Tentu saja tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaannya. Tidak juga ada keluhan keluar dari mulutnya. Semua dilakukan dengan sabar. Pak Pendi tidak mempedulikan lelah yang terus menggodanya. Juga usianya yang semakin bertambah, yang seharusnya digunakan untuk beristirahat menikmati masa-masa tua.
hari semakin siang, sementara hasil yang didapat masih sedikit. Dengan langkah-langkah cepat, Pak Pendi terus bergerak sana ke sini hanya sekedar mencari penumpang, menyapa orang yang datang, menghampiri dan menawarkan. Terkadang Pak Pendi membantu barang yang dibawa atau menyeberangkan para penumpang angkutan kota. Karena jika tidak ada penumpang, tidak ada harapan untuk hari ini. Tidak ada keinginan dari Pak Pendi untuk mengganti pekerjaan sebagai seorang maklar atau pencari penumpang angkutan umum. Selain sulitnya mencari kerja, tidak adanya keahlian dan modal, dan usianya yang semakin tua. Dengan maklar angkutan umum inilah Pak Pendi bisa bertahan, menggunakan sisa tenaganya dengan semangat bekerja, juga harapan-harapan untuk hari esok sebagai seorang maklar angkutan umum. Hanya sedikit orang yang menggeluti pekerjaan sebagai maklar angkutan umum. Walaupun terlihat ringan tetapi sangat susah mencari penumpang. Selain keuntungan yang didapat hanya sedikit dan diperoleh jika ada penumpang yang didapat. Biasanya dalam satu hari hanya beberapa rupiah yang didapat. Sementara kebutuhan hidup semakin besar dan meningkat. Yang sering 700 itu, 700, 500, 1000 itu jarang. Yang asli hasilnya 2000. Nah, berhubungan kayak gitu ya bisa apa malu 1000 sih. Aslinya itu ya 2000 kalau penuh. Di mana-mana itu 2000. Maklar itu umumnya segitu. Nah itu beling ya apalagi. Pernah kalau itu ya rasa apa? Musibah kayak pusing gitu sering, gak dapat uang gitu ya. Lantas putra itu nangis minta jajan minta apa gitu sering gitu. Kan ini menderita itu sering itu menderita ya, pas gak punya uang. Pada adanya saya lempar teman. Kayak saya pakai gini kadang saya lempar. Dulu ya pernah juga kelangsi saya ke sana ke Gadang pernah 10 gitu. 8.000, 9 gitu. Harapan saya di bengkel itu mas, yang kerja mas, tertib ya, gak terlalu mas gak terlalu itu loh, penghasilannya itu loh, bisa dilihat. Kalau di bengkel enak. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seringkali Pak Pendi berhutang kepada tetangganya. Hal ini sering dilakukan karena terkadang dalam jangka waktu lama Pak Pendi tidak mendapat hasil. Walaupun mendapat hasil, seluruhnya habis untuk membayar hutang-hutangnya kepada tetangga atau toko tempatnya biasa mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Karena sikap baik Pak Pendi terhadap tetangga, mereka memaklumi dan mau membantu walau hanya dalam hal-hal kecil.
Pak Pendi. Pak Pendi? Iya. Iya. Pak Pendi kerjanya tiap hari kayak gini, Pak? Iya, ya cari penumpang, ke CKL, ke FM, apa, TSP gitu. Semua angkutan kota yang di sini? Iya. Kalau saya 500. 500. Ramai nggak Pak kira-kira kalau di sini yang pengen angkutan kota gitu? Ya ramai anak sekolah itu. Kalau preman jarang anak sekolah. Kalau anak sekolah banyak ya Pak ya? Ya anak sekolah banyak, pasti anak sekolah. Tapi kan Tadi? tentu kalau preman kan jarang. Biasanya kebanyakan sepeda. Jadi kalau anak sekolah mesti langsung. Itu Gitu. mesti naik angkot gitu. Iya. Tadi dari jam berapa Pak? Jam 6:30 sampai 6:30 pagi. ya tadi pagi pulang jam 8. Jam 8 malam. Malam. Bapak berarti rumahnya sini aja? Sana baru satelit rumah. Boring Satelit. Ya, Daerah mana tuh Pak? Cemara Kanteng itu ya masuk kanan jalan. Ini boring sebelahnya itu. gitu. Sebelumnya apa? Sebelumnya satelit. Kanan jalan. Masuk kanan jalan ya? Iya. Pak nanti kalau misalnya nanti saya mau main ke sana boleh Pak ya? Itu apa? Sekarang saya. Ya nanti saya mau mampir ke sana boleh Pak ya? Jam berapa? Aku jamnya jam 2. Oh gitu. Berarti Bapak narik dulu ini ya Pak ya? Apa sekali kan nanti aku sekarang. Oke. Nanti saya ke sana. Nanti tanya-tanya orang sana semua tahu ya namanya Pak Tahu. Pendi ya? Mana rumah Pak Pendi gitu. Langsung. Terus dia namanya Sulka, mana rumahnya Sulka nanti langsung. Oh gitu. Tuh, masuk. Sekarang Bapak silakan lanjutin kerja dulu. Saya mau ke sana dulu. Nanti saya mau ke rumah Bapak. Ya Pak ya? Makasih ya Pak ya. Mari, Silakan Pak. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Di tengah keramaian kota yang hingar-bingar, di antara jalan-jalan besar dan keindahan taman kota serta deretan rumah-rumah tingkat, sebuah rumah kecil di sebuah gang berdiri namun tampak rapuh, menyimpan rahasia tentang manusia di dalam tubuhnya. Tidak terlihat banyak aktivitas di rumah kecil ini, hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Biasanya pagi atau malam hari. Selebihnya sunyi. Sementara di luar anak-anak kecil dengan polos dan senangnya bermain satu sama lain memecah keheningan sudut gang. Di rumah sederhana ini juga Pak Pendi melepaskan penat dan rasa lelahnya. Walaupun rumah yang dihuni masih milik keluarga dan masih terbuat dari tembok kayu, namun Pak Pendi merasa nyaman bersama anak-anak serta keluarganya. Disinilah Pak Pendi membentuk keluarga kecil yang sederhana. Sosok seorang ibu yang telah menerima kami untuk sekedar melihat-lihat bagian dalam rumahnya adalah seorang wanita yang sangat bekerja keras. Mencari kayu bakar dan pekerjaan lainnya selalu dilakukan tanpa kenal lelah, selalu bekerja dan bekerja. Permisi. Rumahnya Pak Pendi. Iya. Iya Pak, tadi saya sudah keliling terus ke rumahnya Pak Pendi. Tadi saya sudah bilang kan sama Pak Pendi. Oh iya. Jadi ketemu jalan tadi ya? Iya. Iya. Mari. Ini rumahnya Bapak? Ini rumahnya itu. Istrinya. Iya, iya.
Sebenarnya Pak punya rumah sini, sama istrinya. Oh, Cuma gitu. tidur gitu dong. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Iya, kita duduk dulu. Ya. Permisi ya Pak ya. Mari. Iya, saya lepas sepatu dulu. Ini Bapak tinggal di sini sama siapa aja Pak? Sama ini sama istri sama putra. Sama putra. Ya. Putra putri, putranya ada berapa? Cuma 2. Oh ada 2 ya, sama Yang putra. pertama ini, yang kedua tadi lagi. Oh gitu. Sudah berapa lama Pak Bapak tinggal di sini? Sudah lama. Terus beberapa lama sini, paling ya. Sudah puluhan tahun ya Pak? Iya, sudah lama. Belum sekolah, sampai sekolah lama. Udah lama ya. Berarti kalau misalnya Bapak kerja, istrinya di sini kerjanya apa aja Pak aktivitasnya? Ya cari pohon gitu. Cari kayu. Ya cari kayu itu kadang-kadang apa? Itu ngetek, cari gini apa? Kabel. Oh, Bapak, Ibu sama adik-adik, makasih ya Pak ya. Tadi saya sudah diajak ke tempat Bapak, terus juga lihat-lihat rumahnya Ibu sama Bapak. Diajak lihat kegiatannya juga di rumah. Iya. Bapak Ibu, ini ada titipan dari pemirsa Dhamma TV. Iya. Bu. Iya. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk Ibu sama Bapak sama adik-adik juga. Ya Dek ya? Iya. Terus ini juga ada tambahan Ibu dari pemirsa Dhamma TV juga. Mohon diterima. Meskipun jumlahnya tidak seberapa, tapi kita harap ini bisa buat sedikit bantu Ibu sama Bapak ya. Ya. Pemirsa, jika Anda ingin bergabung bersama kami, silahkan untuk hubungi alamat di bawah ini. Kami senantiasa mengundang Anda untuk berbagi kepedulian kepada sesama. May it be an evening star shines down upon you. May it be. Monggo Bu, Pak, saya mau pulang dulu, nggih. Monggo Bu, nggih, Pak. Ya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Ya. Mari Dek ya. Dek, saya pulang dulu. Permisi Bu. May it be an evening star shines down upon you. Satu kisah lagi tentang seorang pejuang yang terus bertahan dan berjuang memenuhi kebutuhan hidup, walaupun yang didapat hanya sedikit dan seadanya saja. Secuil kisah dengan makna dan harapan besar. Secuil kisah di balik lalu lalang kendaraan bermotor yang terus menutupi dengan debu dan suara raungannya. Dari sebuah pinggir jalan kisah ini dimulai. Dari sebuah pinggir jalan pula kisah ini berakhir. Sebuah kisah tentang seorang makelar angkutan umum. Kisah dari sisi jalan. Kisah Pak Pendi.